Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Rohis Kurniawan dengan NIM 0104202040 Stambuk 2020 semester 5 jurusan Manajemen Dakwah B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hadis terkait realitas iman dalam kehidupan sosial. Nah, hadis yang pertama yaitu hadis etika silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi walakinil wasilul lazi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Yang artinya, silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat atau relativitas merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis tadi menjelaskan bahwa pentingnya untuk bersilaturahmi. Bukan hanya ketika orang berbuat baik kepada kita saja kita bersilaturahmi, tetapi walaupun orang tersebut menjauhi kita, berbuat buruk kepada kita harus tetap berbaik dan saling menyambung silaturahmi kepadanya. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua yaitu hadis etika bertetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jaruhu." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tadi dapat kita ambil hikmah bahwasannya kita sebagai orang-orang yang beriman hendaknya kita senantiasa berbuat baik kepada siapapun, khususnya kepada tetangga terdekat kita. Maka apabila tetangga kita memerlukan bantuan, hendakkah kita memberikan pertolongan kepadanya. Hendaklah kita untuk senantiasa membantunya setiap saat. Apabila tetangga kita dalam keadaan sulit, maka kita hendaklah membantunya dan jangan sampai kita menyakitinya. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis tentang berpolitik. Nah, Rasulullah SAW bersabda, hadis an Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal umiru allazi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun anhum wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atun ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa malihi wa hiya mas'ulun anhum wal 'abduhu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah berkata, masing-masing dari kalian adalah seorang pemimpin dan akan bertanggung jawab atas yang kalian pimpin. Amir atau kepala negara pada umumnya adalah seorang pemimpin manusia dan akan bertanggung jawab atasnya. Seorang suami dari keluarga adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin dalam keluarga dan anak-anak suami dan akan bertanggung jawab atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan bertanggung jawab atasnya. Ketahuilah bahwa setiap masing-masing dari kalian adalah seorang pemimpin dan masing-masing akan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 1999. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya sebagai seorang pemimpin, masing-masing dari kita, setiap diri adalah seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, berlakulah adil dan bertanggung jawab dengan perbuatan kita sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya hadis yang keempat yaitu hadis tentang larangan korupsi, kolusi dan nepotisme. Rasulullah SAW bersabda, "Hadatsana Affanu, hadatsana Abu Awanah, qala hadatsana Umaru ibnu Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la'anallahu rasyiya wal murtasyiya fil hukmihi. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah telah berkata, menceritakan kepada kami Umar ibnu Abu Salamah dari bapaknya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam hukum. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan menyuap dan disuap. Karena perbuatan menyuap ini adalah perbuatan yang sangat mungkar. Karena apa? Membuat seseorang merugi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Selanjutnya, hadis yang kelima yaitu hadis etika menerima tamu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Artinya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya sebagai orang yang beriman, hendaklah kita untuk senantiasa memuliakan saudara kita, khususnya orang yang bertamu kepada kita. Senantiasa kita memuliakannya dan memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepadanya. Selanjutnya, hadis yang keenam yaitu hadis etika berdagang. Rasulullah SAW bersabda, "Ada Ibnu Abbas qol qadiman Nabi SAW al-Madinata wa hum yuslifuna fis samaris sanah was sanatini faqal man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin." Rawaha Muslim. Dari Abu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi SAW datang ke Madinah sementara mereka sudah bisa melaksanakan akad salam terhadap buah-buahan untuk waktu 1 tahun dan 2 tahun. Beliau bersabda, barang siapa melakukan akad salam, hendaklah dilakukan dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya ketika berdagang atau berbisnis, maka hendaklah kita melakukan akad dalam sebuah proses perniagaannya. Sehingga dengan adanya akad tersebut tidaklah terjadinya suatu kecurangan karena sudah disepakati oleh masing-masing dari pembeli dan penjual. Inilah etika dalam berniaga atau berdagang di dalam Islam. Nah, jadi itu tadi penjelasan hadis dari saya. Semoga bermanfaat, menambah keimanan dalam diri kita, menjadikan kita pribadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.